Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Suhada Parikesit dengan NPM 234101127, kelas Ilmu Komunikasi 04, Universitas Slamet Riyadi. Di sini saya akan membahas sebuah video dengan judul Kekerasan Seksual di Pesantren Hidayatullah Hikmah Al-Kahfi Semarang. Sebelum memasuki ke analisa permasalahan, saya akan menampilkan cuplikan video. Sorotan lainnya, saudara, memerkosa sejumlah santriwati. Seorang pria yang mengaku pimpinan pondok pesantren Hikmah Al-Kahfi di Semarang, Jawa Tengah, diringkus polisi. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mendoktrin para calon korbannya serta mengiming-imingi hadiah berupa beasiswa kuliah. Memerkosa 3 santriwati, Bayu Aji Anwari alias Anwar, usia 46 tahun, dibawa unit reskrim PPA Polrestabes Semarang ke rumah yang dijadikan sebagai pondok pesantren di Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang. Pelaku diminta menunjukkan tempat yang digunakan pelaku untuk memerkosa santriwati yang menginap di tempat tersebut. Polisi menyebut pemerkosaan terhadap 3 santriwati terjadi pada 2020 sampai 2021. Setiap melancarkan aksinya, pelaku kerap mengancam korban serta mengiming-imingi hadiah berupa beasiswa ke perguruan tinggi. Selain pemerkosaan, polisi juga mendalami unsur penipuan oleh pelaku terkait pengumpulan dana yayasan pondok pesantren yang dihimpun pelaku. Bahwa awalnya korban mengenal tersangka ini sebagai seorang kiai di sebuah pondok pesantren, di mana ayah korban ini merupakan salah satu jemaah yang sering mengikuti kajian di tempat tersebut. Di tahun 2020, ayah korban mengatakan kepada tersangka bahwa korban ingin melanjutkan sekolah SMA di pondok, dan saat itu tersangka mengatakan akan membantu menguruskan pendaftaran di salah satu pondok di Malang. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2020, korban diantar oleh orang tuanya ke pondok milik tersangka. Pondok milik tersangka itu artinya ke tempat tadi, ke TKP yang kita datangi tadi, dan menginap di sana sebelum diberangkatkan ke Malang. Jadi tempat tadi itu adalah tempat transit sebelum murid-murid itu diberangkatkan ke pondok maupun setelah ataupun pada saat libur. Pada saat libur dia akan transit tadi di situ. Sebelumnya, Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemenak Kanwil Jawa Tengah menegaskan Pondok Pesantren Hikmah Al-Kahfi di Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang bukanlah pondok untuk menuntut ilmu agama. Pasalnya, dari segi fisik bangunan serta kondisi hunian, rumah milik pelaku dinilai tidak layak untuk sebuah pondok pesantren yang bisa menampung lebih dari 15 orang. Untuk mengusut kasus ini, Kemenak bersama pengurus pondok pesantren wilayah Kota Semarang akan menelusuri yayasan yang dibentuk pelaku untuk mendirikan pondok pesantren. Saya bisa matur, ini bukan pondok, Mas. Iya. Karena secara kondisi tidak layak dikatakan itu pondok. Baik tempat maupun apalagi untuk perkembangan sebuah pondok. Terlalu sempit. Itu satu. Yang kedua, sangat tidak layak itu. Satu, ada santri mukim, bisa mengajukan izin minimal 15 orang. Mukim, artinya dia tidur di situ, dia makan minum seharian di situ. Kalau 15 orang itu putra putri, berarti kamarnya juga harus dibagi, terpisah. Bangunannya terpisah, minimal disingget lah bahasa Jawa. Jadi teman-teman, setelah menampilkan video tersebut, saya akan menganalisa kasus tersebut. Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang muncul dalam hubungan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, ajaran agama Islam memberikan aturan-aturan dalam berinteraksi sosial di masyarakat, seperti tata krama yang baik, tata krama berpakaian, dan cara berpenampilan saat berinteraksi dengan seorang ataupun berkencan. Dengan demikian, pelecehan seksual merupakan suatu bentuk kegiatan yang dianggap sebagai tindakan yang bermoral rendah, karena moralitas merupakan perilaku seorang yang berinteraksi dan bertindak secara sosial. Dengan demikian, standar moral yang sangat tinggi dapat diukur dari kenyataan bahwa masyarakat mengakui bahwa tindakan tersebut
tidak dianggap melanggar aturan dan adat istiadat masyarakat. Mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, kekerasan atau penyiksaan, pelecehan seksual tentu saja merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang jelas. Banyak faktor dan alasan mengapa mereka sering menjadi korban kekerasan seksual. Salah satunya karena posisi dan kondisi mereka yang sangat lemah. Juga karena status moral orang yang melakukan kekerasan seksual sangat tinggi pada tingkat yang sangat rendah. Orang tua harus waspada untuk mencegah kejahatan terhadap anak yang melibatkan pengelola perilaku. Pengertian pesantren yang diberikan oleh Imam Zarkashi, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, sama dengan pengertian Zamakshari Dhoir mengenai unsur-unsur pesantren seperti kiai, santri, masjid, pesantren, dan ajaran agama Islam. Sebagai lembaga keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan, dan berbagi ilmu tentang agama Islam, keadaan seperti itu terus terkonsentrasi di pondok pesantren model tradisional di Pulau Jawa dan Madura. Namun di pesantren modern tidak hanya diajarkan agama saja, tetapi juga mata pelajaran umum, keterampilan, dan seperti yang Anda ketahui, peran pesantren di Indonesia sangatlah besar. Jika kita melihat penyebab kekerasan seksual, kita melihat bahwa kekerasan seksual disebabkan oleh dua aspek, yaitu pengaruh internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang ada pada diri seseorang adalah faktor penyebab yang terutama terdapat pada diri orang dan keterlibatan dalam kejahatan seksual. A. Manusia memiliki persyaratan mendasar dan berbeda yang harus dipenuhi karena alasan biologis. Persyaratan tersebut meliputi persyaratan makanan, keintiman, dan keamanan. Salah satu keinginan tersebut harus dipenuhi agar kebutuhan lainnya dapat terpenuhi. B. Pertimbangan moral sangat penting dalam menentukan prevalensi kejahatan karena pertimbangan moral mengendalikan perilaku abnormal. C. Aspek psikologis. Seseorang dengan fungsi psikologis yang tidak normal dapat terpengaruh untuk melakukan kejahatan. 2. Faktor eksternal. Orang yang tidak bertanggung jawab terhadap faktor eksternal. A. Pengaruh media massa sebagai sumber informasi tentang kehidupan seksual. Banyaknya materi yang didramatisasi dan penuh warna yang diterbitkan oleh media dan berhubungan dengan kesenangan para penjahat yang melakukan kekerasan juga dapat mendorong pembaca yang jahat untuk berpikir tentang kejahatan seks. B. Kondisi perekonomian yang sulit dapat membuat seseorang menjadi tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah seringkali mempunyai pekerjaan yang tidak sesuai, dan karena perekonomian mempengaruhi semakin banyak bidang kehidupan masyarakat, hal ini dapat menyebabkan peningkatan kejahatan termasuk kejahatan seks. C. Faktor sosial dan budaya. Faktor sosiokultural dikaitkan dengan peningkatan kejahatan atau pemerkosaan yang keji secara moral. Masyarakat yang lebih terbuka dan liberal muncul sebagai akibat dari kemajuan yang lebih canggih. Selanjutnya, dampak psikologis kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Di lembaga pendidikan, korban kekerasan seksual dapat mengalami berbagai dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Nah, teman-teman, setelah kita menganalisa kasus tersebut, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kampanye sebagai bagian dari solusi kasus. Kampanye sosial merupakan suatu kampanye atau mobilisasi yang bisa dilakukan oleh seorang melalui serangkaian tindakan untuk menyampaikan suatu pesan, biasanya menyangkut isu-isu sosial. Kampanye sosial merupakan kampanye non-komersial karena
bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi lebih baik. Biasanya kampanye yang bertujuan untuk menciptakan dampak atau dampak tertentu dan kelompok sasaran dalam jumlah besar. Jenis kampanye yang dapat digunakan adalah kampanye dengan tujuan sosial tertentu, seperti memuat infografis untuk media online seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Membuat poster menarik tentang kekerasan seksual yang berisi gambar dengan pesan tertulis singkat untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Sesuatu yang istimewa dapat mempengaruhi penonton yang melihatnya. Poster dinilai efektif, menarik audiens, dan lebih mudah dipahami. Untuk mengatasi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan saat ini, perlu dilakukan pelatihan rasa percaya diri dan diterapkan pada korban. Karena pelatihan ini memiliki banyak manfaat dan mengurangi jumlah korban kekerasan yang tidak berani melapor dan meningkatkan hak-hak mereka untuk mendapat keadilan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.